Yang pertama, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi digunakan pada alat-alat transportasi untuk mengoperasikannya. Penemuan mesin uap. Pada tahun 1979, seorang ilmuwan asal Skotlandia, James Watt, menemukan mesin uap. Mesin uap adalah mesin yang mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik, digunakan pada pompa lokomotif. Teknologi pengeboran minyak pertama kali ditemukan pada tahun 1859. Minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi di Pennsylvania. Kemudian ditemukan teknologi destilasi minyak bumi menjadi bahan bakar lainnya. Sumber bahan bakar lainnya yang juga banyak digunakan adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan zat-zat organik. Pada abad 18, batu bara mulai digunakan dengan luas sebagai bahan bakar mesin uap dan digunakan dalam pembangkit listrik. Berikutnya kita akan membahas sejarah pertama kali ditemukannya mobil berbahan bakar bensin. Pada tahun 1885, Carl Friedrich Benz, seorang sarjana dari Jerman, membuat mobil berbahan bakar bensin. Dan di tahun 1990, lebih dari 40% kebutuhan energi dunia diambil dari minyak bumi sebagai bahan bakar untuk industri dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, muncullah teknologi yang ramah lingkungan, yaitu penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan alam. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan menghasilkan barang dan jasa dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Suatu teknologi dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup, 2. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, dan 3. Sumber energinya dari alam seperti sinar matahari, angin, dan air. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang pertama akan kita bahas adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar alternatif menggunakan sumber daya alam organik dan dapat diperbaharui. Biofuel berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan yang diolah menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Ada 3 macam, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari bioetanol. Bioetanol merupakan alkohol yang dibuat dari fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia yang berasal dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, atau singkong. Berikutnya adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan-bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Misalnya minyak sawit mentah, minyak ikan, dan minyak kelapa. Biofuel yang selanjutnya adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan alami untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas dibuat dari fermentasi bahan-bahan organik yang diubah menjadi gas metana dan gas-gas lainnya. Perhatikan berikut ini adalah proses pembuatan biogas. Kita membutuhkan instalasi biogas di mana kita membutuhkan bahan baku berupa bahan-bahan organik, yaitu hasil limbah produksi atau kotoran hewan. Bahan-bahan organik tersebut disatukan di dalam wadah dan diaduk. Kemudian, bahan organik hasil limbah produksi atau kotoran hewan ternak tersebut akan dimasukkan ke dalam bak digester melalui suatu saluran.
Selanjutnya, bahan organik hasil limbah produksi atau kotoran hewan ternak tersebut akan mengalami fermentasi di dalam bak digester sehingga dihasilkan suatu gas yang dimana gas tersebut adalah gas metana. Gas metana yang terbentuk itu akan keluar melalui pipa untuk digunakan sebagai bahan bakar. Teknologi berikutnya di bidang energi adalah pembangkit listrik tenaga ombak, yaitu teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga ombak. Berhasil dibuat oleh para ilmuwan dalam memenuhi kebutuhan listrik. Teknologi ini berupa tabung berantai mirip ular yang dipasang di lepas pantai. Contohnya di Portugal. Gerak naik turun tabung tersebut akan menghasilkan tenaga listrik. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik ini menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan turbin atau kincir sehingga menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini biasanya dibangun di pantai atau daratan yang sedikit penduduknya atau pulau terpencil yang berangin. Contohnya adalah di Nusa Penida di selatan Bali. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang berikutnya adalah geotermal. Geotermal adalah panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Geotermal dapat digunakan untuk menghangatkan bangunan dan menghasilkan listrik. Seperti ini kira-kira prinsip kerja geotermal. Di musim panas, sistem akan menyimpan udara panas dari rumah di dalam tanah. Kemudian, ketika musim dingin datang, sistem akan menyalurkan udara panas dari dalam tanah ke rumah, sehingga rumah akan terhangatkan. Ada beberapa aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Yang pertama, kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar kimia menjadi energi mekanik sehingga dapat menggerakkan mobil. Berikutnya ada pula mobil surya atau solar car. Kendaraan ini menggunakan energi dari sinar matahari. Contohnya adalah bis surya yang menggunakan baterai untuk menyimpan listrik dari cahaya matahari. Pada bagian atap bis terdapat panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya ada pula mobil listrik atau electric car. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik dalam baterainya untuk menggerakkan mesin. Mobil listrik pertama kali dibuat di tahun 1884 di Inggris oleh seorang insinyur listrik yaitu Thomas Parker. Biopori adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan hidup. Biopori adalah lubang resapan air hujan yang terdiri atas pori-pori untuk menyerap air hujan dan dialirkan ke tempat penampungan air. Biopori berfungsi untuk mencegah banjir di waktu hujan, menjaga ketersediaan air di musim kemarau, dan mencegah genangan air yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada fitoremediasi, yaitu upaya penggunaan tanaman untuk menjadikan suatu limbah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satu tanaman fitoremediasi adalah eceng gondok yang mampu mengurangi zat pencemar pada limbah sehingga membantu pelestarian lingkungan. Ada beberapa perilaku hemat energi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga agar bumi tidak kehabisan energi. Yang pertama, budayakan berjalan kaki atau bersepeda, mematikan lampu jika tidak terpakai, gunakan peralatan dan teknologi yang hemat.